Orang kesusahan, kematian keluarga, sedih apa bunga? Sedih. Secara akal wis sedih ditambahi beban mana? Wis sedih saya ditambahi beban. Loh, saya kaya, Pak. Saya cukup. Bagi saya tidak beban, saya cukup kok, Pak, kaya raya. Nah, bukan soal cukup dan tidak. Tapi nomor 1, 1736 tadi, yang kamu lakukan itu ada dalilnya enggak? Ibu bapak, agama dalam berdalil itu bisa dua. Jadi dalam berdalil, dalam berargumentasi itu ada dua. Satu, dalil nakli. Dalil nakli artinya dalil berdasar Al-Quran dan Al-Hadis. Dalil nakli. Quran, hadis. Jadi utamakan yang ini. Yang kedua, dalil akli. Akal. Jadi apa-apa yang diterangkan ulama dalam Al-Quran atau yang disampaikan Rasulullah dalam hadis, coba kita terjemahkan dengan akal. Nah, berbicara seperti tadi. Orang kesusahan, kematian keluarga, sedih apa bunga? Sedih. Secara akal wis sedih ditambahi beban mana? Wis sedih saya ditambahi beban. Loh, saya kaya, Pak. Saya cukup. Bagi saya tidak beban, saya cukup kok, Pak, kaya raya. Nah, bukan soal cukup dan tidak. Tapi nomor 1, 1736 tadi, yang kamu lakukan itu ada dalilnya enggak? Inilah nomor 1. Karena kalau hanya memakai akal, orang sedih kok mbok tambahi sedih, dia bantah, aku cukup. Berapa itu? Maka nomor 1 ini, yang kamu lakukan ada ndak dalilnya? Ada ndak tuntunannya? Kalau tidak ada, ya sudah. Loh, apa kita ini tega tidak mendoakan orang tua kita? Doa, kirim doa itu ndak ada loh, Ibu. Kirim doa itu ndak ada. Ya. Biasanya orang Islam kan kirim doa. Ada amplop dibaca. Al-Fatihah dikirim kepada almarhum ini. Al-Fatihah dibuka isinya 10.000 lumayan. Amplop kedua dibaca lagi. Ini kebiasaan. Saya berkata ini sandang pangan ini. Ini tidak membuat orang mengerti, tapi justru memanfaatkan orang yang tidak mengerti. Lalu gimana? Kita semuanya itu punya kewajiban mendoakan. Ya, ingat Ibu Bapak, doa itu isinya 2. Ya, saya ulang, doa itu isinya 2. Jadi kita semuanya punya kewajiban mendoakan. Doa itu isinya 2. 1, semoga amalnya diridhoi oleh Allah. Ya, yang kedua, semoga dosanya nah sudah beres. Inilah kewajiban kita. Dalam doa itu kan permohonan. Kita memohon kepada Allah. Nah, isi doa dan Allah kan menyuruh kita berdoa. Ingat, kita itu diperintah oleh Allah berdoa loh ya. Jadi doa itu bukan inisiatif kita, bukan kemauan kita. Doa itu perintah Allah loh ya. Ingat Ibu Bapak, di mana ayatnya? 40. Loh ya. 40 60. Jadi doa itu perintah. Ya, bukan inisiatif kita, bukan, tapi perintah. 40 60 dan Tuhanmu berfirman, iya. Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Stop. Tuhan berfirman.
Apa firmannya? Berdoalah kepadaku. Itu perintah. Ya, mohon pada Allah. Mohon berdoalah kepadaku, minta kepadaku. Jangan minta kepada selain aku. Mbah, sebulan ini toko saya sepi. Mbok kasih mbah, dikasih kulu sungsang. Napa kulu sungsang itu? Kulu awak diwaca teko mburi. Bukan dari kulu awak diwaca dari depan, kulu sungsang. Dadi maca berdoalah kepadaku. Jadi doa itu perintah Allah. Lanjut, masih ada kalimat berikutnya. Ya, lanjutannya. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Sesungguhnya orang yang sombong tidak mau menyembahku, termasuk tidak mau mohon kepadaku. Ucapan kita kan jelas, pernyataan kita. Iyaka na'budu wa iyaka, hanya kepadamu ya Allah aku menyembah, dan hanya kepadamu pula aku mohon pertolongan. Orang yang tidak mau itu pasti akan dimasukkan neraka jahanam. Doa itu kewajiban. Isi doa, ya Allah, almarhum, almarhumah ya Allah, semua amalannya ridhoi ya Allah. Tapi kalau yang dengar doa hilang hadirotin tentang Qadir Jailani gitu-gitu. Syekh Abdul Qadir Jailani. Oh itu, ya, oh itu. Ya itu. Ya itu Bu ya. Sebenarnya ucapan orang meninggal itu yang paling pas gimana? Soalnya saya yang tahu semoga husnul khotimah. Ya. Ya memang yang jelas memang itu. Ya, doa kita jelas itu. Ya, husnul khotimah itu napa toh? Akhir hayat yang indah. Akhir hayat yang indah itu apa? Surga. Berarti dosanya diampuni, amalannya diterima. Surga. Sultan Qadir Jailani itu ulama dari insya Allah dari Turki. Syekh Abdul Qadir Jailani itu insya Allah. Nah, jadi kita umat Islam ya, terjebak kepada kultus. Memang Syekh Abdul Qadir Jailani orang baik, ulama. Tapi generasi berikutnya mengkultuskan. Ya? Tidak sekedar mengingat, dibacai Al-Fatihah, dikirim ke Turki kepada Syekh Abdul Qadir. Gak nyampe, gak ono. Anu ini paket.